Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rizal Saputra, kelas TL3B, NPM 180304033. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Pendidikan Teknik Listrik. Oke, di sini saya akan menjelaskan produk dari saya itu Inscreator Mate, itu dari nama produk saya, yang memiliki slogan "Buanglah sampahmu kepada saya, karena itu tugas saya". Yang pertama dari pengertian dari produk saya. Pengertian: mesin Inscreator adalah penghancur sampah metik dengan melalui pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitar. Jadi itu ramah lingkungan mesin saya. Yang kedua, itu fungsi. Fungsi yang pertama dari mesin saya itu menghasilkan produk limbah supaya meminimalisir pencemaran udara dan mengurangi risiko penyebaran penyakit dari limbah medis. Yang kedua, Inscreator merupakan teknologi terbaik yang saat ini digunakan dalam pemusnahan limbah rumah sakit dan teknologi yang paling banyak digunakan pada saat ini. Yang ketiga, untuk mengurangi volume limbah B3 sebelum dibuang dan juga dapat menghalangi sifat bahayanya. Yang keempat, meminimalisir adanya penularan virus atau bakteri yang dihasilkan dari limbah medis. Salah satunya dengan melakukan pembakaran jarum suntik, di mana pada saat ini pengoperasian alat dilakukan hanya 2 minggu sekali dengan volume jarum suntik sebanyak kurang lebih 1 meter kubik. Yang kelima itu berfungsi sebagai pemusnah limbah medis alat suntik dengan benar agar tidak menyebarkan penyakit. Spesifikasi teknisnya. Jadi itu alat saya itu menggunakan cooling fan pada Inscreator cooling fan yang berfungsi yang pertama untuk mencegah terjadinya overheating atau panas lebih pada sistem unit utamanya dari Inscreator saya. Yang kedua, untuk menjaga combustion chamber dari kekurangan tekanan udara sehingga pembakaran dapat terjadi secara sempurna. Yang ketiga, untuk menurunkan suhu gas buang washer oil burner, dan auxiliary burner dirancang untuk berhenti ketika cooling fan tidak beroperasi secara otomatis. Yang kedua, washer oil cylinder valve ya terletak di depan washer oil burner yang berfungsi untuk membuka dan menutup katup. Ini bekerja secara otomatis dikontrol oleh washer oil burner ketika Inscreator mati. Yang selanjutnya, auxiliary burner. Auxiliary burner digunakan sebagai pembakar pertama kali untuk pembakaran washer oil agar didapatkan hasil pembakaran yang sempurna. Ini digunakan juga untuk membakar minyak bekas yang mengandung banyak air dan kotoran lainnya. Selanjutnya, saya untuk brand posting saya. Jadi, brand saya itu sangat cocok dikarenakan brand saya itu memiliki sistem yang digunakan secara otomatis atau mengontrol sendiri dan juga ramah lingkungan, yang dimana biasanya sistem penghancur sampah medik dilakukan secara manual. Produk ini sangat bermanfaat bagi pelanggan karena produk ini tidak banyak menguras tenaga untuk turun langsung mengoperasikan sistem tersebut, dan juga dapat mengubah limbah di sekitar menjadi bermanfaat. Jadi itu keunggulan dari brand saya ya, dari brand-brand yang manual lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik brand. Brand ini berbeda dengan brand penghancur sampah lainnya. Dilakukan secara manual, itu brand sampah lainnya ya. Brand saya memiliki spesifikasi komponen yang sangat canggih dan tentunya sangat dapat diandalkan. Suku cadangnya ada di Indonesia. Yang kedua, produknya dilengkapi dengan pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitar, yang untuk menentukan jenis sampah limbah yang akan dihancurkan agar tidak membahayakan pencemaran lingkungan. Itu karakteristik dari brand saya. Yang selanjutnya itu cara untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Jadi itu saya akan memberikan kayak customer service-nya. Yang pertama, memberikan garansi produk. Yang kedua, agar pelanggan mendapat jaminan garansi dari brand ini agar pelanggan tidak khawatir ya. Yang selanjutnya itu memberikan pelayanan agar dengan cara memberikan produk berkualitas. Produk saya pasti berkualitas agar pelanggan saya itu puas ya, serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai ke tangan pelanggan. Jadi itu saat pengiriman dari brand saya itu jamin lah tidak ada kecacatan atau kerusakan. Yang selanjutnya memberikan harga produk maupun biaya sesuai dengan kondisi di pasar.
Jadi saya tidak meninggikan harga atau biaya saya ya. Dan memiliki nilai lebih dari pelanggannya setia, saya akan memberikan diskon atau member pada pelanggannya setia kepada saya. Oke, kita masuk ke bisnis model kanvas saya. Yang pertama K-Parents, saya dari pihak Matic dan pihak lima perusahaan. Yang kedua jadi K-Aktivitas. Yang pertama melakukan proses pembuatan, yang kedua promosi kegunaan alat, cara pemakaian alat yang digunakan secara manual, kelebihannya dari yang otomatis dan manual. Yang ketiga pemilihan bahan yang terbaik, jadi itu saya bahan yang terbaik ya. Yang kedua K-Research, yang pertama material development, yang kedua ahli elektrikal dan mekanikal, dan yang ketiga sumber daya keuangan, dan keempat paten produk dan brand. Yang keempat value proposition, dia alat dilengkapi dengan sistem pengendali banner dan kontrol, thermocouple dan thermocontrol untuk memenuhi batasan emisi partikel gas. Yang kedua, alat ini dapat mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh sampah metik dan pada saat proses pengolahan sampahnya. Yang ketiga, menyediakan alat dengan kualitas yang terbaik dan terjamin. Dan masuk ke customer relationship. Secara online saya menggunakan media sosial. Yang kedua, offline-nya kita menggunakan toko elektronik, poster atau banner. Untuk channel saya menggunakan promosi online itu melalui media sosial seperti Instagram, web, atau YouTube. Yang kedua itu promosi offline dengan cara saya memasang poster atau brosur, mengadakan gifting atau eventnya itu secara offline. Untuk customer segment itu masyarakat dan perusahaan pabrik daur ulang yang ingin mengetahui cara menghancurkan sampah tanpa mengganggu di sekitar lingkungannya dengan adanya bau dan asap. Untuk konstruktor, aku tuh mengambil 3 ya, itu pemilihan komponen dan bahan produk. Yang kedua pemilihan jasa tenaga kerja. Yang ketiga pembiayaan pajak dan pembiayaan promosi. Untuk revenue streamnya itu pendapatan toko dan pendapatan online shop atau penjualan alatnya. Oke, kita masuk ke harga penjualan produk. Untuk saya itu ada direct material dan indirect material. Direct material yang saya gunakan itu mesin gerinda, yang kedua palu lipat, yang ketiga kompresor, yang keempat inverter listrik mesin las, yang kelima mesin bor tangan, dan yang keenam meteran roll. Jadi total direct material saya itu 6.700.000. Selanjutnya kita masuk ke indirect material. Yang pertama thermocouple tipe K. Yang kedua besi siku ukuran 40 mm x 40 mm x 4 mm. Yang ketiga plat besi baja hitam ukuran 8 mm dan 4 x 4 mm. Yang keempat batu bata merah. Yang kelima pipa PPR NC2 dicuka. Yang keempat tanah dan pasir. Yang keenam glass wall ukuran 30 meter x 1,2 meter x 25 mm, merek di sini 16. Yang keempat Dulux Fatil Second Scholar. Yang keenam thermocontrolnya ya. Total dari indirect material saya itu 24.920.000. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja. Untuk level pertama itu setara S1 ya, itu per jamnya saya memberikan 200.000 untuk 2 orang ya. Untuk level 2 nya setara D3, biaya estimasi per jamnya 150.000 untuk volume 2 orang. Level 3 itu SMK dan SMA sederajat, biaya per jamnya 100.000, volumenya 200. Jadi total biaya tenaga kerja saya itu 100.000 per jamnya. Untuk biaya penolong, di total biaya penolongnya itu 16,111. Selanjutnya indirect labor itu untuk jaminan dari pegawai saya. Yang pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga transportasi. Di total biaya POP indirect labor itu 41.078. Untuk biaya pemeliharaan, yang pertama spare part, yang kedua biaya bahan habis pakai, yang ketiga harga jasa servis. Jadi itu harga spare partnya, overhaulnya 1 juta, biaya bahan habis pakainya 1 juta. Taksiran biaya bahan yang dipakai itu 460, satuannya unit. Jadi total POP pemeliharaan itu 3.750. Kita masuk ke biaya total dari semuanya. Biaya totalnya itu 32.520.100 rupiah. Jadi saya menentukan harga pokok penjualan saya itu dengan cara biaya total ditambah biaya R dan D persen plus laba persen, yaitu 39.574.000
rupiah, atau saya bulatkan 39.670.000. Oke, sekian dari presentasi produk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.